Injo yang terkejut dengan apa yang ia lihat segera menyelamatkan Direktur Shin. Sementara itu, In Kyung menanyai In Hye tentang temannya Hyorin dan lukisan Hyorin itu. In Hye mengatakan kepada In Kyung bahwa ibu Hyorin telah berjanji untuk membantu pendidikannya di sekolah seni Boston jika ia membuatkan lukisan portfolio Hyorin. Menurut In Hye, itu hanya harga kecil untuk apa yang akan ia dapatkan. Mendengar itu, In Kyung menjelaskan bahwa apa yang dilakukan adiknya itu kurang benar. Namun In Hye malah bertanya, apakah kakaknya punya cara lain agar ia bisa belajar di luar negeri. Sementara Inju yang berusaha memberi pertolongan kepada Direktur Shin pada akhirnya tak bisa menyelamatkan nyawanya. Inju merasa sangat ketakutan karena melihat anggrek biru yang pernah ia lihat di kediaman Hwayong. Di lain pihak, In Kyung yang khawatir dengan In Hye pergi mengejar adiknya itu ke rumah Hyorin. Ia diberitahu teman In Hye kalau adiknya itu ada di sana menghadiri pesta Hyorin karena mendapatkan penghargaan. In Kyung pun mencoba masuk ke dalam pesta namun dihentikan oleh para penjaga. In Kyung yang tak menyerah membuat dirinya mabuk untuk menciptakan kekacauan yang memaksa In Hye akhirnya meninggalkan pesta. Di sana In Kyung bertemu dengan pengacara Park yang ternyata adalah ayah dari Park Hyorin. Sedangkan di rumah sakit, Choi Do-il datang untuk melihat Inju sambil mengembalikan telepon yang ia temukan di lokasi kecelakaan. Do-il memberitahu Inju pernyataan yang harus dia berikan kepada polisi agar membantunya keluar dari masalah tersebut. Do-il memberitahu Inju kalau Inju sudah terjerat dalam masalah. Do-il menunjukkan rekaman Hwayong yang mengisi tas dengan 2 miliar won sebelum meninggalkan Korea Selatan. Do-il berkata akan menutupi fakta bahwa Inju menerima uang 2 miliar won dari temannya. Namun ia meminta Inju untuk tak membahas lagi kematian Hwayong dan Direktur Shin. Sementara itu di kediaman pengacara Park, istrinya kesal karena merasa sekretarisnya buruk dalam mencari tahu latar belakang In Hye. Namun di sisi lain pengacara Park justru senang. Itu karena dia mengetahui bahwa kelemahan In Kyung adalah saudara perempuannya. Karena kesal dengan peristiwa yang terjadi, In Hye memblokir nomor In Kyung dan tak mau lagi berbicara dengannya. Keesokan hari, Inju yang sedang membaca buku tentang anggrek tak sengaja membaca surat dari Direktur Won Sang-woo, seorang yang dikenal Hwayong. Ia kemudian teringat surat yang ditinggalkan temannya itu untuk menunjukkan bunga anggrek Tibau Cina yang mekar kepada Direktur Won Sang-woo. Inju pun memutuskan pergi menemuinya. Di sana, pria itu mengatakan kepada Inju bahwa dia seharusnya memanjakan diri dengan uang sebanyak itu daripada mengembalikannya kepada orang-orang di balik penggalapan dana. Won Sang-woo kemudian memberinya buku besar penggelapan dana yang disembunyikan di kamarnya. Inju kemudian melarikan diri melalui jendela ketika Do-il tiba. Namun kehadirannya itu diketahui oleh Do-il yang menemukan ponselnya di kamar. Ia pun juga melihat Inju melarikan diri dari jendela. Di tempat lain, pengacara Park Jae-sang membuat dokumentasi video untuk pemilihan wali kota. Dalam dokumentasi itu, dia berbicara tentang kehidupan keluarganya dan apa yang telah dia pelajari dari ayah mertuanya. In Hye juga mengambil peran dalam dokumentasi itu sebagai sahabat Hyorin. Di sisi lain, Do-il menyusul Inju dan mengajaknya pergi. Do-il berkata pada Inju bahwa alasan sebenarnya Won Sang-woo memberinya buku besar hanyalah caranya untuk membalas dendam tanpa membahayakan dirinya sendiri. Do-il kemudian mengatakan kepada Inju bahwa buku besar itu dapat membawa mereka kepada uang yang lebih banyak saat mendekati pemilihan umum. Do-il berjanji akan membantu menangani kasus itu untuk menembus penyesalannya karena tak dapat membantu Hwayong sahabatnya. Di tempat lain, In Kyung mendapat telepon dari saudara laki-laki informan yang meninggal karena kecelakaan. Pria itu memberinya sebuah drive yang berisi rekaman CCTV salah satu korban bunuh diri 4 tahun lalu.
Dalam rekaman itu mereka melihat bahwa pria itu didatangi oleh Tuan Park, lalu mencium benda berwarna biru sesaat sebelum kematiannya. In Kyung yang tak dapat memahami hal itu kemudian tersadarkan ketika dia melihat anggrek biru yang dibawa oleh Kang Hun. Ia menyimpulkan bahwa pria itu mencium bunga yang sama dengan anggrek biru itu. Keesokan hari, Inju pergi menemui Won Sang-ah, istri pengacara Park. Won Sang mengembalikan uang yang dikirim Inju untuk biaya adiknya ke Boston. Di sana terungkap bahwa In Hye telah mendapatkan beasiswa. Won Sang-ah kemudian menunjukkan lukisan adiknya kepada Inju. Namun ada yang aneh dengan lukisan itu. Semua karya In Hye suram, dengan salah satunya menunjukkan seorang wanita sekarat yang sebenarnya mewakili saudara perempuannya. Inju akhirnya pun pergi dari sana. Won Sang yang penasaran dengan Inju mencari tahu bagaimana Inju mampu membeli sepatu mahal yang dia kenakan dan uang yang dibawanya secara tunai. Sementara itu, In Kyung menemukan uang yang disembunyikan di kotak kimchi oleh Inju. Setibanya di rumah, Inju terkejut kemudian berkata uang yang diterimanya itu dari Hwayong dan dia akan membelanjakan sesuai keinginannya. In Kyung berkata kepada Inju bahwa ia tak ingin menjadi pencuri karena miskin. In Kyung pun kemudian mengancam akan melaporkannya ke polisi. Sebaliknya, Inju tak keberatan masuk penjara. Dia justru berbicara tentang saudari perempuan mereka yang membuat In Kyung terkejut, karena dia tak ingat memiliki saudara perempuan lain. Inju kemudian mengambil uangnya dan pergi menemui neneknya yang bernama Oh Hae-seok untuk meminta bantuan. Dengan uang itu, Inju berkata kepadanya bahwa dia harus membantu mereka. Hae-seok hanya meratapi meninggalnya cucunya itu karena mereka tak memberitahukan keadaannya kepada Hae-seok. Itulah mengapa Hae-seok membawa In Kyung bersamanya. Hae-seok pun setuju untuk membantunya. Hae-seok mencarikan apartemen dan menutupi uang yang didapatkan Inju itu. Di sisi lain, In Hye yang tinggal di kediaman Park tak sengaja menemukan sebuah ruangan dengan patung-patung tentara dan rumah boneka. In Hye tertarik dengan salah satu boneka di sana. Ia lalu mengambilnya, tetapi perbuatannya itu diketahui oleh Tuan Park. Alih-alih mengusirnya, Tuan Park malah menceritakan masa kecilnya ketika dia juga akan mencuri mainan Won Sang-woo. Tuan Park menceritakan bahwa dirinya cemburu dengan Won Sang-woo, kakak iparnya yang merupakan putra seorang jenderal. Tuan Park menunjukkan kemampuan dan membuat pengorbanan yang akhirnya membawa dia ke posisi yang tinggi. Tuan Park pun bertanya kepada In Hye, apakah dia juga bertekad untuk mengubah hidupnya seperti dia, bahkan jika itu berarti mengkhianati orang yang paling mencintainya.